Saya pernah berpikir bahwa cinta sejati tak akan pernah pudar, bahkan di tengah badai kehidupan yang paling ganas. Sampai hari itu datang ketika teman sekamarku, orang yang kucintai lebih dari apapun, bangun dari koma dan memandangku seperti orang asing, tanpa sedikit pun ingatan tentang malam-malam penuh gairah yang kita bagi. Dan sekarang, dengan rahasia yang tumbuh di dalam perutku, aku bertanya-tanya, jika dia tak ingat, lalu siapa ayah dari anak ini? Hari itu dimulai seperti biasa di asrama mahasiswa di Jakarta. Udara panas menyengat, suara klakson ojek online bergema di luar jendela kamar kecil kami. Aku, Arya, mahasiswa semester akhir jurusan sastra di Universitas Indonesia, sedang menyeduh kopi hitam pekat ketika Budi masuk, membawa tas ransel penuh buku. "Selamat pagi, bro," katanya sambil tersenyum lebar, mata coklatnya berbinar seperti biasa. "Kami sudah tinggal bersama selama 2 tahun, sejak awal kuliah. Awalnya hanya teman sekamar biasa, tapi lambat laun, sesuatu tumbuh di antara kami. Sesuatu yang tak bisa kugambarkan selain sebagai api yang membara pelan-pelan." Budi adalah tipikal pemuda Indonesia, tinggi, kulit sawo matang, dengan senyum yang bisa melelehkan hati siapa saja. Dia jurusan teknik, pintar tapi santai, selalu bercanda tentang mimpi-mimpinya membangun jembatan di pulau-pulau terpencil. Aku lebih pendiam, suka membaca puisi Chairil Anwar di malam hari, sambil mencuri pandang ke arahnya yang tidur. Kapan tepatnya aku jatuh cinta padanya? Mungkin saat hujan deras mengguyur Jakarta, dan kami terjebak di kamar, berbagi cerita tentang masa kecil di kampung halaman. Dia dari Surabaya, aku dari Bandung. Kami berbeda, tapi itulah yang membuat kami saling melengkapi. Malam itu, setelah ujian akhir, kami minum bir di warung pinggir jalan. "Arya, lo tau gak, gue seneng banget tinggal sama lo," katanya tiba-tiba, suaranya pelan di tengah hiruk-pikuk malam. Hatiku berdegup kencang. "Kenapa?" tanyaku, berusaha terdengar biasa. "Karena lo bikin gue merasa lengkap." Kata-katanya seperti petir di dada. Kami pulang, dan di kamar gelap, tangannya menyentuh tanganku. Itu adalah awal dari segalanya. Ciuman pertama, pelukan yang hangat, tapi kami tak pernah melangkah lebih jauh dari yang seharusnya. Hanya perasaan, hanya janji diam-diam di antara kami. Tapi kehidupan tak pernah adil. Beberapa bulan kemudian, kecelakaan itu terjadi. Budi naik motor ke kampus, hujan deras membuat jalan licin. Mobil truk menabraknya dari samping. Aku ingat suara telepon dari rumah sakit, bagaimana kakiku gemetar saat berlari ke sana. "Dia koma," kata dokter, dan dunia runtuh di sekitarku. Selama seminggu aku duduk di samping tempat tidurnya, memegang tangannya, berbisik cerita tentang kami. "Bangunlah, Budi. Kita masih punya banyak mimpi." Ketika dia akhirnya sadar, matanya terbuka pelan. "Siapa lo?" tanyanya, suaranya serak. Hatiku hancur. Dokter bilang amnesia, ingatan jangka pendek hilang total. Dia ingat nama orang tuanya, ingat sekolahnya, tapi tak ingat aku. Tak ingat kami. "Gue teman sekamar lo, Budi," kataku menahan air mata. Dia mengangguk, tapi tatapannya kosong. Sejak saat itu, segalanya berubah. Dia pindah ke rumah orang tuanya di Surabaya untuk pemulihan, meninggalkanku sendirian di kamar yang penuh kenangan. 2 minggu kemudian, gejala aneh muncul. Mual di pagi hari, lelah yang tak biasa. Aku pikir stres, tapi tes kehamilan dari apotek membuatku shock. Positif. Bagaimana mungkin? Di dunia ini, ada kasus langka di mana pria bisa hamil karena kondisi medis, dan aku salah satunya. Dokter mengonfirmasi hormon langka, sesuatu yang tak pernah ku ketahui sebelumnya. Anak itu dari Budi, dari malam terakhir kami sebelum kecelakaan, ketika kami begitu dekat. Tapi dia tak ingat. Aku sendirian dengan rahasia ini. Aku berjalan di pinggir sungai Ciliwung, angin malam menyapu wajahku.
Kenapa harus begini, gumamku pada diri sendiri. Teman-teman di kampus bertanya tentang Budi, tapi aku hanya tersenyum palsu. Di dalam, aku hancur. Aku ingin memberitahunya, tapi bagaimana? Dia bahkan tak ingat nama panggilan yang dia berikan padaku, sayang. Kata itu sekarang seperti duri di hati. Malam demi malam, aku berbaring di tempat tidur kami yang dulu, memeluk bantalnya, membayangkan jika semuanya berbeda. Kemudian telepon dari Budi datang. Arya, gue mau balik ke Jakarta. Dokter bilang gue bisa kuliah lagi. Hatiku melonjak. Mungkin ini kesempatan. Tapi ketika dia tiba, ada seseorang bersamanya, seorang gadis cantik bernama Rina, teman masa kecilnya dari Surabaya. Ini pacar gue, katanya bangga. Dunia gelap. Pengkhianatan. Bukan karena dia tak ingat. Tapi bagiku itu seperti pisau di dada. Aku tersenyum menyambut mereka, tapi di dalam, air mata mengalir. Selamat datang kembali, kataku, suara gemetar. Malam itu aku duduk di balkon memandang lampu-lampu kota. Perutku mulai membesar sedikit, tapi aku sembunyikan di balik baju longgar. Anakku, ayahmu tak ingat kita, bisikku pada perut. Rasa sakit itu dalam, seperti ombak yang tak henti menerjang. Aku ingat saat kami berdua duduk di sini berbicara tentang masa depan. Gue mau bangun rumah di pantai sama lo, katanya dulu. Sekarang dia dengan Rina. Aku harus bagaimana? Memberitahu. Atau menyimpan rahasia ini selamanya. Hari-hari berikutnya penuh siksaan. Budi kembali ke kamar kami, tapi Rina sering datang. Mereka tertawa bersama, sementara aku pura-pura sibuk dengan buku. Lo oke gak, Arya, tanyanya suatu hari. Ya, gue baik-baik aja. Bohong. Di dalam, aku berteriak. Aku ingin memeluknya, mengingatkannya tentang kami. Tapi dokter bilang paksaan bisa memperburuk amnesia. Jadi aku diam, menahan. Suatu malam saat hujan deras lagi, Budi duduk di sampingku. Gue merasa ada yang hilang, Arya. Seperti pule yang tak lengkap. Hatiku berdegup. Mungkin ingatan lo akan kembali, kataku pelan. Dia memandangku lama, mata yang dulu penuh cinta sekarang penuh kebingungan. Lo penting buat gue, tau gak, katanya. Aku hampir menangis. Tapi Rina menelepon dan momen itu hilang. Aku mulai mencari jawaban. Ke dokter spesialis, membaca buku tentang amnesia. Ingatan bisa kembali dengan trigger emosional, kata satu artikel. Mungkin aku harus mencoba. Tapi risikonya besar. Bagaimana jika dia ingat, tapi menolak anak ini? Atau lebih buruk, menolakku? Pikiran itu menghantuiku setiap malam. Aku merasa sendirian di tengah keramaian Jakarta, kota yang tak pernah tidur tapi hatiku gelap. Akhirnya, aku putuskan untuk bertemu Rina sendirian. Di kai kecil di Tamrin, aku katakan Budi pernah punya hubungan dengan gue sebelum kecelakaan. Matanya melebar. Apa? Gue gak percaya. Aku ceritakan semuanya, kecuali kehamilan. Dia marah, tapi juga sedih. Dia tak pernah cerita tentang lo seperti itu. Kami berpisah dengan ketegangan. Apakah ini langkah benar? Aku tak tahu. Tapi setidaknya aku mulai berjuang. Pagi itu, sinar matahari menyusup melalui tirai tipis kamar kami, menerangi wajah Budi yang masih tidur. Aku berdiri di depan cermin, memandang perutku yang mulai menonjol. Kau harus kuat, Arya, gumamku pada bayangan sendiri. Rina tak menghubungi lagi sejak pertemuan itu, tapi Budi tampak gelisah. Semalam gue mimpi aneh, katanya saat sarapan. Mimpi tentang lo, kita di pantai. Hatiku berdegup. Itu kenangan kami. Tapi aku tak bisa bilang. Mungkin cuma mimpi biasa, jawabku menahan getar suara. Kuliah berlanjut, tapi okusku buyar. Profesor bicara tentang puisi-puisi cinta,
tapi pikiranku melayang ke Budi. Dia sekarang sering keluar dengan Rina, tapi tatapannya ke arahku berbeda. Lebih dalam, lebih penasaran. Suatu siang di perpustakaan dia mendekat. Arya, gue mau tanya. Sebelum kecelakaan kita deket banget ya? Aku mengangguk pelan. Ya, kita sahabat baik. Bohong lagi. Tapi aku takut kehilangannya total. Malam itu badai datang. Hujan deras mengguyur seperti malam pertama kami. Budi duduk di lantai memandang oto lama di ponselnya. Ini oto kita di Monas. Gue ingat sedikit. Lo senyum ke gue. Aku duduk di sampingnya, jantung berpacu. Budi, mungkin lo harus istirahat. Tapi dia pegang tanganku. Jangan bohong, Arya. Gue rasa ada lebih dari sahabat. Air mataku hampir tumpah. Ya, ada. Kami diam, hanya suara hujan. Momen itu hangat tapi rapuh. Keesokan harinya, Rina datang ke asrama. Budi, kita harus bicara, katanya tegas. Aku mundur, tapi mendengar dari balik pintu. Arya bilang kalian punya hubungan sebelumnya. Budi terdiam. Gue gak ingat. Tapi gue merasa aneh sama lo sekarang. Rina menangis. Jadi lo milih dia. Budi diam lagi. Hatiku sakit melihat mereka. Apakah ini pengkhianatan darinya? Atau dari ingatannya yang hilang? Aku keluar kamar, berlari ke jalan basah. Kenapa hidup begini kejam, teriakku dalam hati. Aku berjalan tanpa tujuan melewati pasar malam di Glodok. Bau sate dan gorengan memenuhi udara, tapi nasuku hilang. Di bangku taman, aku duduk memegang perut. Anakku, ayahmu bingung sekarang. Pikiran gelap datang, mungkin aku harus pergi, tinggalkan semuanya. Tapi cinta ini terlalu kuat. Aku kembali ke asrama malam itu menemukan Budi sendirian. Rina pulang, katanya pelan. Gue bilang gue butuh waktu. Aku mengangguk tapi tak berani bicara. Hari-hari berikutnya penuh ketegangan. Budi mulai mengingat potongan-potongan. Gue ingat lo masak nasi goreng buat gue, katanya suatu pagi. Aku tersenyum. Ya, lo suka pedas. Kami mulai berbicara lebih banyak, seperti dulu. Tapi rahasiaku semakin berat. Dokter bilang kehamilan ini berisiko karena kondisiku langka. Aku harus kontrol rutin tapi sembunyikan dari Budi. Lo sering ke dokter ya akhir-akhir ini, tanyanya curiga. Cuma check up biasa, bohongku lagi. Suatu malam, mimpi buruk datang. Aku bermimpi Budi pergi dengan Rina, meninggalkanku dengan anak. Bangun dengan keringat dingin, aku menangis pelan. Budi terbangun. Arya, kenapa? Dia peluk aku dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan aku merasa aman. Gue takut kehilangan lo, bisikku. Dia diam tapi pelukannya erat. Momen itu seperti harapan baru, tapi aku tahu badai masih datang. Kemudian pengkhianatan sejati terungkap. Aku menemukan pesan di ponsel Budi dari Rina, aku hamil, Budi. Anak kita. Hatiku hancur. Bagaimana? Kapan? Sebelum dia ingat kami. Atau selama amnesia. Aku konfrontasi dia. Ini apa, tanyaku, suara gemetar. Budi pucat. Gue gak tahu. Gue minum malam itu dengan Rina sebelum balik ke Jakarta. Air mataku mengalir. Lo khianati gue meski lo tak ingat. Dia menangis juga. Ma, Arya. Gue bingung. Aku keluar, berlari ke pantai Ancol. Ombak menghantam seperti amarahku. Kenapa, Tuhan? Kenapa beri aku cinta ini lalu hancurkan? Di sana aku duduk berjam-jam memikirkan anakku. Harus kukatakan sekarang. Tapi rasa sakit terlalu dalam. Kembali ke asrama, Budi menunggu. Gue mau jelasin, katanya. Tapi aku tolak.
Cukup, Budi. Malam itu aku tidur di soa, hati penuh luka. Pagi berikutnya, Budi pergi ke Surabaya lagi. Gue butuh waktu, katanya. Aku sendirian lagi dengan rahasia yang semakin besar. Teman kuliah, Andi, datang. Lo kelihatan capek, Arya. Aku ceritakan sedikit tanpa kehamilan. Lo harus kuat. Cinta sejati akan kembali. Tapi aku ragu. Di dalam konflik batin membara, makan atau lepaskan. Hari demi hari aku fokus pada kuliah dan kesehatan. Pertama menunjukkan bayi sehat. Anak laki-laki, kata dokter. Aku tersenyum pahit. Seperti ayahnya. Tapi tanpa Budi semuanya hampa. Aku mulai menulis jurnal, menuangkan emosi. Budi, jika lo baca ini, ingatlah bahwa cinta kita lebih besar dari ingatan. Suatu hari, surat dari Budi datang. Arya, gue mulai ingat semuanya. Malam itu dengan Rina. Itu kesalahan. Gue tak hamilkan dia, itu bohong untuk buat gue tinggal sama dia. Hatiku melonjak. Tapi masih ada rahasiaku. Apakah saatnya? Aku telepon dia. Kembalilah, Budi. Suaranya gemetar. Gue akan. Kedatangan Budi kembali ke Jakarta seperti hembusan angin segar di tengah kemarau panjang. Dia berdiri di depan pintu asrama, tas di bahu, mata penuh penyesalan. Arya, gue ingat sekarang. Semuanya. Kata-katanya seperti obat bagi luka hatiku. Aku peluk dia erat, air mata mengalir. Jangan pergi lagi, bisikku. Tapi rahasiaku masih tersimpan seperti bom waktu. Gue janji, jawabnya, suara penuh emosi. Kami duduk di kamar, berbicara berjam-jam. Budi ceritakan bagaimana ingatannya kembali, mimpi-mimpi, oto-oto, bahkan aroma kopiku yang dulu. Gue ingat ciuman pertama kita di bawah hujan. Aku tersenyum, tapi hati gelisah. Dan Rina, tanyaku hati-hati. Itu kesalahan. Gue mabuk, tapi tak ada apa-apa. Dia bohong untuk pisahkan kita. Rasa lega datang, tapi juga marah. Pengkhianatan dari luar, bukan dari dia. Malam itu kami tidur berdampingan seperti dulu. Tapi aku tak bisa tidur. Perutku semakin besar, baju longgar tak bisa sembunyikan lagi. Besok aku harus bilang, pikirku. Pagi datang, kami sarapan bersama. Budi, ada yang harus gue ceritain. Matanya serius. Apapun itu, gue siap. Aku tarik napas dalam. Gue hamil. Anak lo. Dia terdiam, mata melebar. Apa? Bagaimana? Aku jelaskan kondisi langkaku malam terakhir kami. Dia menangis, peluk aku. Anak kita. Gue bakal jadi ayah. Emosinya campur aduk, bahagia, takut, cinta. Hari-hari berikutnya penuh kegembiraan dan ketakutan. Budi ikut ke dokter, pegang tanganku saat Lihat, detak jantungnya kuat, katanya, mata berbinar. Tapi masyarakat Indonesia tak selalu ramah pada kisah seperti kami. Kami sembunyikan dari teman, hanya Andi yang tahu. Lo berdua kuat, katanya mendukung. Tapi di dalam, aku khawatir, bagaimana masa depan. Keluarga Budi konservatif ortodoks. Konflik baru muncul ketika orang tua Budi datang berkunjung. Kami dengar kamu punya pacar, kata ibunya, memandangku curiga. Budi gugup. Ini Arya, teman sekamar. Tapi tatapannya ke arah perutku yang mulai terlihat membuatnya bertanya. Kamu sakit apa? Aku bohong, cuma tambah berat badan. Malam itu Budi bilang gue harus cerita ke mereka. Aku takut. Tunggu dulu. Tapi dia tegas. Kita harus hadapi bersama. Pagi berikutnya, kami bertemu mereka di restoran Padang. Budi tarik napas. Bu Pak, gue cinta Arya. Dan kami bakal punya anak. Hening. Ayahnya marah.
Apa ini? Ini dosa. Ibunya menangis. Kalian gila. Budi berdiri. Ini cinta kami. Terima atau tidak, kami akan maju. Mereka pergi dengan amarah. Hatiku sakit. Ma, Budi. Dia peluk aku. Gue pilih lo dan anak kita. Kesedihan itu dalam, tapi memperkuat ikatan kami. Kami pindah ke apartemen kecil di pinggir kota, jauh dari gosip kampus. Budi kerja paruh waktu, aku lanjut kuliah online. Malam-malam penuh cerita, anak kita bakal seperti apa ya, tanyanya sambil menyentuh perutku. Seperti lo, pintar dan baik hati. Kami tertawa, tapi di balik itu kekhawatiran tentang masyarakat. Di Indonesia, cinta seperti kami sering disembunyikan. Suatu hari, Rina muncul lagi. Budi, gue minta maaf atas kebohongan. Dia menangis. Gue cemburu. Budi tegas. Sudah berakhir, Rina. Tapi dia pandang aku. Selamat ya atas kehamilan. Kata-katanya tulus, tapi menyakitkan. Setelah dia pergi, Budi bilang, gue hanya mau lo. Cinta kami semakin dalam, tapi ujian belum berakhir. Dokter bilang kehamilan berisiko tinggi. Kamu harus istirahat total, katanya. Budi panik. Gue akan jaga lo. Dia masak, bersihkan, bahkan baca puisi untukku. Ini untuk anak kita, katanya. Emosi membuncah, aku merasa dicintai sepenuhnya. Tapi malam itu, sakit mendadak datang. Budi bawa gue ke rumah sakit, teriakku. Dia bawa aku dengan motor, hujan deras lagi. Di jalan, ingatanku melayang ke awal kami. Jangan tinggalkan gue, gumamku. Di rumah sakit, dokter bilang kontraksi dini. Kita harus operasi. Budi pegang tanganku. Lo kuat, Arya. Gue di sini. Jam-jam menunggu penuh ketegangan. Akhirnya, bayi lahir, laki-laki kecil, sehat. Budi menangis saat pegang dia. Terima kasih, sayang. Momen itu penuh keajaiban, tapi juga awal tantangan baru. Pulang ke apartemen, kami belajar jadi orang tua. Bayi kami namai Cakra, artinya roda kehidupan. Tapi orang tua Budi tak hubungi. Mereka akan paham suatu hari, kataku. Budi mengangguk, tapi matanya sedih. Konflik batinnya dalam, antara keluarga dan cinta. Gue tak menyesal, katanya. Hari demi hari, kami bangun rutinitas. Budi kerja, aku jaga Cakra. Malam-malam penuh pelukan, cerita tentang mimpi. Kita akan ke pantai, seperti dulu, katanya. Cinta kami lebih kuat, ditempa api ujian. Tapi bayang pengkhianatan masa lalu masih ada, membuatku waspada. Hidup dengan Cakra seperti mimpi yang jadi nyata, tapi penuh duri. Bayi kecil itu menangis malam hari, dan Budi bangun, menggendongnya dengan lembut. Ayah di sini, bisiknya. Aku memandang mereka, hati penuh cinta. Tapi di luar, dunia tak ramah. Gosip di kampus menyebar, Arya dan Budi. Mereka punya anak. Teman-teman menjauh, hanya Andi yang setia. Lo berdua inspirasi, katanya. Tapi tekanan itu berat. Suatu hari, orang tua Budi datang tanpa pemberitahuan. Kami mau lihat cucu, kata ibunya pelan. Ayahnya diam, tapi matanya lembut saat lihat Cakra. Dia mirip kamu kecil, gumamnya pada Budi. Kami duduk, bicara hati ke hati. Kami takut dosa, kata ibunya. Budi jawab, cinta bukan dosa, Bu. Ini anugerah. Air mata mengalir. Akhirnya, mereka peluk kami. Makan kami. Rekonsiliasi itu manis, seperti madu setelah pahit. Tapi kebahagiaan tak bertahan lama. Rina muncul lagi, kali ini dengan ancaman. Gue punya bukti malam itu, katanya di telepon. Gue bisa rusak reputasi kalian. Budi marah. Apa maumu? Uang atau gue sebarkan? Pengkhianatan baru, lebih kejam. Kami panik.
Kita harus hadapi, kataku. Budi setuju. Kami laporkan ke polisi tapi bukti tipis. Malam itu aku tak tidur, memeluk Cakra. Dunia kejam, nak. Hari pengadilan kecil datang. Rina datang dengan pengacara. Ini pemerasan, kata hakim. Tapi dia tunjukkan oto ambigu. Budi berdiri. Itu sebelum ingatan gue kembali. Tapi sekarang gue pilih keluarga gue. Hakim memutuskan mendukung kami. Rina pergi dengan malu. Kemenangan itu pahit tapi memperkuat kami. Tak ada lagi rahasia, kata Budi. Hidup berlanjut. Aku lulus kuliah, Budi dapat kerja di perusahaan konstruksi. Kami pindah ke rumah kecil di Bogor, lebih tenang. Cakra tumbuh, belajar berjalan. Ayah. Papa panggilnya, memanggil kami berdua. Hati penuh kehangatan. Tapi konflik batin masih ada, aku takut masyarakat tolak kami. Di masjid orang memandang aneh. Kita harus kuat, kata Budi. Suatu malam Budi ajak aku ke pantai. Seperti mimpi kita dulu. Kami duduk di pasir, Cakra tidur di pangkuan. Arya, terima kasih udah bertahan. Aku peluk dia. Kita bersama selamanya. Momen romantis itu mengingatkan awal kami. Cinta yang lahir dari persahabatan di tempat pengkhianatan sekarang berbuah. Tapi ujian baru datang. Cakra sakit demam tinggi. Di rumah sakit dokter bilang ineksi. Dia akan sembuh, katanya. Tapi malam itu kami berdoa bersama. Tuhan jaga anak kami. Budi menangis di bahuku. Gue tak bisa bayangin tanpa kalian. Emosi membuncah membuat kami lebih dekat. Cakra sembuh dan kami lebih menghargai hidup. Keluarga Budi sekarang sering datang. Cakra cucu kami, kata ibunya bangga. Rekonsiliasi penuh. Tapi di masyarakat kami masih berjuang. Budi gabung komunitas di Jakarta, berbagi cerita. Kita bukan monster, katanya di pertemuan. Aku dukung dari belakang. Perjuangan itu melelahkan tapi bermakna. Tahun berlalu. Cakra masuk. Papa, kenapa aku punya dua ayah? Tanyanya polos. Kami jelaskan dengan lembut. Karena cinta kami spesial. Dia mengangguk, tersenyum. Hati penuh harapan. Tapi ingatan pengkhianatan masa lalu membuatku waspada. Jangan percaya orang mudah, kataku pada Budi. Dia setuju. Malam anniversary kami, Budi berlutut. Arya, nikahi gue secara resmi meski hukum tak ingkan. Di hati kita. Aku menangis bahagia. Ya. Kami tukar cincin sederhana. Cinta kami meski tak diakui dunia tetap abadi. Waktu berlalu seperti air sungai membawa kami ke AC baru. Cakra sekarang 5 tahun, lincah dan pintar. Ayah, ceritain dong tentang kalian bertemu, katanya setiap malam. Budi tersenyum, ceritakan Ersi aman, kami teman sekamar, lalu jatuh cinta. Aku tambahkan dan kamu hadir sebagai keajaiban. Hidup kami stabil, tapi bayang masa lalu masih ada. Rina pindah kota, tapi gosip kadang muncul. Suatu hari, Budi dapat promosi. Kita pindah ke Surabaya, katanya excited. Aku ragu. Dekat keluarga lo, tapi bagaimana dengan kami? Dia peluk aku. Mereka sudah terima. Kita mulai baru. Pindah itu berat, tapi harapan baru. Di Surabaya, rumah baru, tetangga ramah. Tapi tantangan datang, sekolah Cakra tolak karena keluarga tidak biasa. Budi marah. Kita lawan. Kami demo kecil, dapat dukungan komunitas. Akhirnya, diterima. Kemenangan kecil, tapi berarti. Hidup di Surabaya penuh warna. Kami jalan-jalan ke Gunung Bromo, Cakra excited lihat sunrise. Indah ya, Papa. Aku memandang Budi, mata penuh cinta. Ya, seperti hidup kita.
Tapi konflik batin muncul lagi, aku takut kehilangan. Bagaimana jika ingatan lo hilang lagi, tanyaku suatu malam. Budi tersenyum. Cinta kita lebih kuat dari ingatan. Kata-katanya menyembuhkan. Kemudian berita buruk, ayah Budi sakit. Kami ke rumah sakit. Makan ayah atas dulu, katanya lemah. Budi menangis. Sudah, Pak. Rekonsiliasi akhir sebelum dia pergi. Pemakaman penuh emosi. Ibunya sekarang tinggal bersama kami. Kalian keluargaku, katanya. Dukungan itu hangat. Cakra tumbuh, mulai bertanya lebih dalam. Kenapa orang bilang cinta kalian salah? Kami jelaskan tentang toleransi. Cinta tak kenal gender, nak. Dia paham jadi anak baik. Tapi di sekolah, dia diganggu. Anak homo, kata teman. Cakra pulang menangis. Hatiku hancur. Budi bicara ke sekolah, tuntut keadilan. Ini diskriminasi. Mereka minta maaf. Tapi luka itu dalam. Malam itu kami bicara. Mungkin kita harus pindah lagi, kataku. Budi geleng. Kita ajar Cakra kuat. Kami lebih dekat, cinta kami pelindung. Romansa kecil, Budi masak sate, kami makan bersama. Selamanya, katanya. Tahun berikutnya, aku tulis buku tentang kisah kami. Dari amnesia ke cinta abadi. Terbit dapat respons positif. Orang hubungi berbagi cerita serupa. Kami jadi inspirasi. Tapi kritik juga datang, ini propaganda. Kami abaikan fokus keluarga. Suatu hari, Rina hubungi lagi. Gue minta maaf sejati. Gue bahagia sekarang. Budi makan. Sudah lalu. Pengampunan itu membebaskan. Hatiku ringan. Cakra ulang tahun ke-7. Pesta kecil, keluarga datang. Terima kasih, ayah papa, katanya. Emosi membuncah. Hidup penuh liku, tapi kami bertahan. Akhirnya, setelah semua badai, kami menemukan kedamaian. Cakra sekarang remaja, pintar di sekolah. Aku bangga punya 2 ayah, katanya tegas. Budi dan aku, sekarang berumur 40-an, masih saling cinta seperti dulu. Kami tinggal di rumah pantai di Bali, mimpi lama terwujud. Ombak menyanyi setiap pagi, mengingatkan perjuangan kami. Ingatan tentang pengkhianatan, amnesia, dan konflik sekarang jadi cerita masa lalu. Kita menang karena cinta, kata Budi sambil pegang tanganku. Aku tersenyum. Ya, dan anak kita bukti itu. Hidup kami personel, penuh harapan untuk generasi baru. Di Indonesia yang berubah pelan, kami harap cerita kami inspirasi toleransi. Kisah ini berakhir dengan pesan, cinta sejati tak kenal batas, meski dunia tolak. Kami bahagia dalam pelukan satu sama lain selamanya.